Halo Srikandi STC, bertemu kembali dengan saya Pak Anton pada sesi video pembelajaran. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang dampak inflasi. Kalau kemarin pada video sebelumnya mungkin teman-teman sudah belajar tentang jenis-jenis inflasi. Nah sekarang kita akan belajar inflasi itu dampaknya seperti apa begitu ya. Oke baik, kita akan mulai. Nah, perlu diketahui bersama teman-teman bahwa inflasi tidak selalu berdampak buruk bagi perekonomian. Inflasi yang terkendali justru dapat meningkatkan kegiatan perekonomian. Nah, berikut ini adalah dampak yang ditimbulkan inflasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dampak yang pertama adalah dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan ataupun merugikan. Oke ya, yang menjadi poin di situ adalah bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Nah, pada beberapa kondisi, misalnya kondisi inflasi lunak begitu ya, inflasi dapat mendorong perekonomian yang ada di suatu negara begitu ya. Jadi bisa mendorong perkembangan ekonomi di negara tersebut. Inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya atau usahanya begitu ya. Nah, dengan demikian akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus bertambahnya pendapatan seseorang. Nah, kalau pendapatannya bertambah, maka uangnya kan juga bertambah begitu ya. Namun bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, inflasi akan menyebabkan mereka rugi karena penghasilan yang tetap jika ditukarkan dengan barang dan jasa akan semakin sedikit karena harga-harga kan semakin tinggi begitu ya. Maka bagi berpendapatan tetap itu merugikan begitu ya. Nah, ilustrasinya ini ada dolar kuning ya. Oke, yang kedua, inflasi dampaknya apa? Yaitu dampak inflasi terhadap ekspor. Pada keadaan inflasi, daya saing untuk barang ekspor itu berkurang. Berkurangnya daya saing terjadi karena harga-harga barang, khususnya ekspor ini semakin mahal. Nah, inflasi dapat menyulitkan para eksportir di suatu negara dan juga bagi negara tersebut. Negara akan mengalami kerugian karena daya saing barang ekspor itu akan berkurang, yang mengakibatkan jumlah penjualan juga berkurang. Nah, devisa yang diperoleh juga akan semakin kecil atau sedikit. Jadi dampaknya juga luar biasa ya, saling terkait begitu ya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung ini juga bisa berpengaruh. Ini saya mengambil ilustrasi dari anak kecil ya, remaja dan dewasa. Ini cara menabungnya pasti juga berbeda-beda begitu ya. Jadi pada masa inflasi, pendapatan real para penabung itu berkurang ya, karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang karena laju inflasi. Jadi pendapatan yang biasanya didapat ya, karena harga-harga naik itu tidak bisa untuk membeli barang yang mungkin sebelumnya itu bisa banyak belinya, tetapi karena ada inflasi itu sedikit. Nah, kaitannya dengan menabung bagaimana? Ya, misalnya pada bulan Januari tahun tertentu ya, seseorang menyetor uangnya ke bank dalam bentuk deposito 1 tahun. Deposito tersebut menghasilkan bunga sebesar misalnya ya 15% per tahun. Nah, apabila tingkat inflasi sepanjang Januari 2000 sekian atau di tahun tersebut ya selama 1 tahun begitu ya, cukup tinggi, katakanlah 11%, maka pendapatan dari uang yang didepositokan itu tinggal 4%. Nah, minat orang untuk menabung akan berkurang. Jadi itu dampak inflasi bagi
orang-orang yang menabung ya. Di sini contoh yang saya berikan adalah tadi deposito. Oke, yang keempat ya, ini dampak terakhir ya. Jadi dampak terhadap kalkulasi harga pokok. Nah, harga pokok itu apa? Yaitu kaitannya dengan harga jual. Berarti ini kaitannya dengan seorang produsen begitu ya. Nah, keadaan inflasi menyebabkan perhitungan untuk menetapkan harga pokok dapat terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Oleh karena presentasi dari inflasi itu tidak teratur, ya, sekali lagi tidak teratur, kita tidak dapat memastikan beberapa persen inflasi untuk masa tertentu. Jadi kita tidak bisa memprediksi begitu ya. Akibatnya penetapan harga pokok dan harga jual sering tidak tepat, ya, tidak sesuai. Keadaan inflasi ini dapat mengacaukan perekonomian terutama untuk produsen. Ya, karena ini terkait dengan hasil produksi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan teman-teman dan bermanfaat ya tentunya. Terima kasih. Untuk video selanjutnya, karena ini saling terkait, nanti silahkan ditonton video yang berjudul cara mengendalikan inflasi. Kalau ini tadi atau video ini kan dampak inflasi itu seperti apa. Nah, tentunya inflasi itu harus dikendalikan ya. Maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, simak penjelasannya di video selanjutnya begitu. Terima kasih.